dan struktur politik ekonomi. Masa depan terpimpin. Pemilu pada tanggal 15 Desember tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante yang bertugas untuk merumuskan UID yang baru sebagai pengganti DDS tahun 1950. Namun ketika itu situasi dalam negeri terjadi pergolakan permesta di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI atau permesta, gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, serta rentetan peristiwa politik keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 1959 untuk keselamatan negara. Berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara Dala, pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Tidak berlakunya UIDS tahun 1950 dan berlakunya kembali UID tahun 1945. C. Pembentukan MPRS dan DPS. Satu, pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, LNIC. 2. Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. 3. Ikut memprakarsai berdirinya GNB. 4. Pada tanggal 24 Agustus 4 September tahun 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asia Games 4 di Jakarta. Pemerintah tidak setuju dengan pembentukan Negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan Ablok Nevo. Menurut Tengku Abdul Rahman, federasi yang akan dibentuk terdiri dari Malaysia, Singapura, dan Sabah. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat Dwikoro pada tanggal 3 Mei tahun 1964 di Jakarta. Isi Dwikora yaitu perhebat ketahanan, revolusi Indonesia, dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Salah satu hasil KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 2 September tahun 1949 adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik, dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan, diplomasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB.
Konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, L. bukan hubungan UNE Statut. 2. Pada tanggal 3 Mei tahun 1956 pada masa Suramijoyo I, diumumkan pembatalan hasil KMB. 3. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Swasio Tidore. Zainal Abidin Shah Sultan Tidore sebagai gubernurnya. Provinsi Irian Barat meliputi Irian, Tidore, Oba, Wedapatane, dan Wasila. 4. Tanggal 18 November tahun 1957 di Jakarta akan rapat umum pembebasan Irian Barat. 5. Pada tahun 1958 pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. 6. Pada tanggal 8 Februari tahun 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 7. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat Trikol di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belandaisi Trikora, yaitu sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada bulan yang sama juga ditetapkan susunan komando tertinggi pembebasaan barat. Susunan komando tertinggi pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. Panglima Besar, Wakil Panglima, Presiden dan Panglima Tertinggi Soekarno. Besar Jenderal A. Nasution. Kepala Staf, Mayor Jenderal Ahmad Yani. Adapun susunan komando Mandala yaitu sebagai berikut. Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto. Wakil Panglima L. Kolonel Laut Subono. Wakil Panglima II, Letnan Kolonel Udara Leo Watimena. Kepala Staf Umum, Kolonel Ahmad Taher. Lu